I can't live without you. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. I can't breathe without joy. Just like a pill. I'm lost without you. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kepada Subhanahu wa taala senantiasa kita sampaikan alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya Bapak Ibu majelis guru alhamdulillah diberikan kesehatan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita, kegiatan kita, tugas kita di sekolah kita ini yaitu SMP Negeri 1 Siabu. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama di sini semakin membuat kita dekat satu dengan yang lainnya. Selawat berserta salam kita kirim kepada kita Rasulullah SAW yang membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta wakil yang berada di ruangan ini. Selanjutnya kepada Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Siabu yang selalu bahagia di mana saja berada. Baik, izinkan saya pada saat ini pagi hari ini ingin menyampaikan beberapa hal tentang yang saya dapat selama saya mengikuti program pelatihan guru penggerak angkatan ketiga. Dan yang alhamdulillah saya 2 minggu yang lalu saya telah mensosialisasikan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, banyak sekali hal-hal positif yang saya dapatkan selama lebih kurang 3 bulan. Dan alhamdulillah pada hari ini juga saya berbagi dengan kita semua Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Siabu. Sebelum saya mulai presentasi ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua untuk kita nanti bersama-sama mendengarkan, nanti ada sesi tanya jawab. Saya hanya nanti mengambil 1 atau 2 orang guru paling banyak untuk bertanya atau berdiskusi kita tentang materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Baik, yang pertama sama-sama kita lihat, tidak perlu lagi perkenalan dengan saya karena saya adalah warga sekolah SMP Negeri 1 Siabu. Lanjut, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang budaya positif. Apa saja yang termasuk budaya positif? Nanti kita sama-sama akan lihat di slide saya. Ya, lupa saya untuk menyampaikan di dalam guru penggerak itu kita selalu mengucapkan setelah salam menurut keyakinan masing-masing selalu kami mulai dengan selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Salam bahagia buat kita semua. Nah, seperti itu. Setiap instruktur ada di Zoom meeting atau di Gmail, kami selalu diberikan seperti itu hanya untuk sekedar memberikan aura positif kepada kita semua karena salam bahagia itu muncul dari hati kita yang memang memiliki rasa bahagia. Baik. Budaya positif. Budaya positif ini adalah modul yang terakhir dalam modul 1.1 yaitu modul 1.4 itu tentang budaya positif. Apa saja yang termasuk di budaya positif di dalam lingkungan sekolah? Nah, ini sebenarnya setiap kita para guru telah melakukannya. Tetapi kita sadar atau tidak sadar, semuanya itu belum kita bersama-sama memahami lebih jauh apa itu budaya positif. Nah, jadi untuk itu pagi hari ini kita akan membahas tentang budaya positif itu. Baik. Selama saya mempresentasikan, mari kita bersama-sama izinkan saya pertama mengambil dokumentasi karena ini adalah nanti tugas saya untuk di-upload kepada Kemdikbud, yaitu di LMS kami. Kemudian silentkan. Mohon maaf nanti kalau ada yang punya handphone disilentkan saja, tetap yang aktif. Nah, apa itu budaya positif atau ekosistem positif? Bapak Ki Hajar Dewantara sendiri telah menyampaikannya di dalam bukunya, sama-sama kita baca, yaitu kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan kita sebagai seorang guru. Artinya kita
lebih, kerja kita tuh tidak jauh berbeda dengan petani. Apa itu? Petani itu dia menanam padi, hanya dapat menuntut tumbuhnya padi, dia dapat hanya memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, analogi ini kalau kita praktekkan atau kalau kita laksanakan dalam iklim sekolah kita, dalam mendidik anak, artinya seperti tadi dalam yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita tadi, sangat banyak kaitannya yang beliau sampaikan tadi. Nah, di sini juga saya ingin mengambil contohnya. Kita sebagai seorang guru atau pendidik, kita tidak bisa merubah kodrat anak seperti apa yang kita mau. Tetapi kita hanya bisa menuntun anak itu sendiri, membimbing anak itu sendiri, mengarahkan anak itu sendiri, dia menjadi diri dia sendiri. Yakinlah kalau petani itu bisa dia menginginkan hasil taninya yang baik, tentu dia akan melakukan juga langkah-langkah yang disampaikan oleh Bapak Jajaran dalam analogi ini. Dan kalau kita sendiri juga seorang guru ingin anak didik kita menjadi yang terbaik atau hasil panennya yang terbaik atau anak didik kita yang terbaik, maka kita lakukanlah dengan sepenuh hati. Karena kata Jajaran Tara, menuntut itu memang perlu dari hati, datang dari hati, ikhlas dari hati. Tapi mohon maaf saya pribadi tadi telah menyatakan juga ketika praktek, sebelum saya mengikuti guru penggerak, memang dalam lebih kurang saya sebagai pendidik selalu saya melakukan dengan mohon maaf agak keras daripada rekan-rekan yang lain. Sebenarnya tujuannya kita baik, tapi mungkin cara-caranya yang tidak baik. Tapi alhamdulillah, semenjak saya mengikuti program guru penggerak ini, alhamdulillah, walaupun sedikit tapi sudah mulai berubah. Nah, itu dia. Jadi saya berharap semua kita yang ada di sekolah ini bisa melakukan hal seperti itu. Saya mungkin merasa, mohon maaf, agak sedih mungkin, saya menyesali diri saya. Kenapa? Karena dulu sebelum ikut guru penggerak, memang saya akui saya keras terhadap anak, tetapi setelah saya mengikuti, ternyata banyak hal yang kesalahan yang saya lakukan dalam diri anak. Tapi alhamdulillah dengan program guru penggerak ini sedikit-sedikit rasa itu berkurang dan mudah-mudahan insya Allah nanti hilang dalam diri saya, sehingga anak itu memang sesuai dengan tuntutan oleh Bapak Jajaran Sekolah. Itu harapan saya. Tadi seperti Bapak Sekolah sampaikan tadi, ada 4 cara untuk menyuruh anak, ya kan? Itu semuanya yang dilakukan kita, terkadang kita tidak sadar dengan apa yang kita lakukan. Sebenarnya tujuan kita baik, tapi cara-cara itu yang tidak baik. Dan alhamdulillah selama 2 bulan ini saya laksanakan aksi nyata. Tapi maaf, saya tidak mendikte guru-guru lain, tetapi alhamdulillah dari kelas yang 3 itu saya terapkan dengan teori dan cara yang sama apa yang diharapkan oleh Hajar Dewan Tara. Saya contohkan, pagi hari saya sengaja anak saya, ayo nak, selalu saya sekarang memanggilnya, ayo anak-anak bisa, karena memang seperti itulah. Tadi sudah dicontoh oleh sekolah. Nah, tolong angkat buku bapak ke sekolah, ke tempat. Nah, dari memang harus seperti itu kita dituntut. Terkadang, nah itu tadi, terkadang kita di luar kesadaran kita melakukan hal yang memang tidak diharapkan atau tidak diinginkan oleh anak. Tetapi kenapa? Makanya saya alhamdulillah mulai belajar dan belajar. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya memang seperti yang diharapkan oleh filosofi Hajar Dewan Tara, mudah-mudahan bisa menjadi semua kita ini. Sehingga hasilnya sesuai dengan diharapkan oleh Bapak Pekan itu. Dan juga kita berharap tidak ada lagi anak yang seperti dibilang tadi, kenapa dia tidur? Nah, nanti akan ketemu nanti itu di slide berikutnya. Nah, lanjutnya. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon, arti disiplin, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kegunaan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga institusi. Ini akan kita bahas. Nah, ini kemarin juga yang saya praktekkan kepada kita semua. Paradigma, perubahan paradigma. Coba kita bersama-sama dilihat di kawan sebelahnya. Anggap tadi kalau di perintahnya itu secara kertas dibuat, kemudian ditulis itu sesuatu yang berharga di dalam diri Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sebagai A atau yang sebelahnya sebagai B, silakan Bapak Ibu mendemonstrasikan apa yang diperintahkan oleh
modul ini atau step ini. Tempelan tangan. Ada A dan B. Anda ada teman Anda sebagai sobeklah sekali kertas kecil, tuliskan denda sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan denda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah tempelan tangan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan denda tersebut. Silakan Bapak Ibu praktekkan saja. Seperti apa? Dengan rekan sebelahnya. Silakan, saya kasih waktu lebih kurang 3 menit. Jadi harus ditulis dulu. Dia tulis harapan. Silakan. Ya, kepal oleh yang menulis. Ya. Kemudian yang B berusaha untuk membuka tangan A, kepalan tangan A. Silakan, kita waktu kita Ini adalah Pak Ijam membuka tangan Pak. Sekuat tenaga yang memegang. Ya. Dan sekuat tenaga pula yang membuka. Membuka. Kalau memang nanti yang membuka itu lebih kuat, silakan memang membuka. Saya praktekkan Ya. Ibu dengan Pak Erizon. Ya. Tapi ini tak ditulis baru dong. Ini. Ya, silakan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa berusaha membuka. Oke. Kecil Pak. Oke. Nah, ginilah kira-kira. Oke. Oke. Ada yang bisa terbuka? Ada yang bisa terbuka? Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya, kembali kita misalnya. Apakah Bapak Ibu ada yang bisa membuka kepalan tangan kawanan? Ada yang bisa? Kalau tidak ada masalah. Oke, lanjutnya begini. Di dalam sekolah nyata atau di dalam kelas nyata, ya, analoginya kita sebagai seorang guru, kita juga tidak bisa memaksa anak sesuai dengan keinginan kita. Dan karena anak juga punya hak untuk dia menjadi diri dia sendiri. Nah, artinya walaupun oke, silakan yang bertepuk tangan. Terima kasih. Ya. Artinya walaupun anak itu di dalam kontrol diri kita, ketika anak itu melakukan apa yang kita inginkan, tujuan anak itu adalah hanya mungkin bisa saja untuk menyenangkan hati gurunya. Tetapi sebenarnya keinginan anak itu tidak ingin seperti yang kita inginkan, yang kita paksa untuk menjadi diri kita atau menjadi yang sesuai yang kita harapkan. Ya, nah makanya untuk itu contoh tadi seperti yang tadi Bapak sudah banyak membawakan contoh hanya menghubung-hubungkan saja. Jadi ketika anak itu tidur di kelas, kita harus tahu dulu dasar dia itu kenapa dia tidur, apa yang membuat dia tidur. Dan mohon maaf, selama ini kan saya sendiri sebagai guru, dulu sebelum itu guru penggerak, maka tadi saya bilang, siapa yang kata Bapak, saya mengatakan, memang iya, sebelum saya jadi guru penggerak, saya pernah melakukan itu, bukan sering, pernah saya melakukan itu terhadap anak saya di dalam kelas. Karena mungkin kita belum, ya yang namanya manusia kan wajar saja, ilmunya kan makin hari makin berkembang, makin berkembang. Yang pertama adalah stimulus respon, yang kedua adalah teori kontrol. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Kalau menurut teori stimulus respon, katanya bisa. Ya, tetapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi ini antara stimulus respon dengan teori kontrol ini sedikit ada pro dan kontra, malah kontra lagi. Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah kontrol kita terhadap anak didik kita atau sekali kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau stimulus respon seperti itu, ya, perilaku buruk itu selalu dijadikan sebuah kesalahan. Ya, kemudian kalau yang teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, seperti tadi, anak tidak buat PR, ya, ada tujuan mereka. Ya, kan? Semua alasannya, semua yang dilakukan mereka itu ada tujuannya. Ya, kemudian dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi di dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri.
gagal. Ya, kemudian dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir dalam stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir win-win solution. Ya, sama-sama tenang. Mohon maaf, Bapak Ibu, ada yang bertanya. Tadi belakang sudah bertanya jawab kita. Ibu, ada yang dipertanyakan? Ya, jadi hal-hal yang saya sampaikan ini, budaya positif ini mohon maaf, kalau setiap kita bisa memahaminya dan bisa melaksanakannya di dalam pembelajaran kita, insya Allah, makanya saya bilang lagi, tidak ada lagi anak mohon maaf yang akan bermasalah di dalam proses pembelajaran. Tergantung kitanya guru bagaimana cara memberikan solusi kepada peserta didik kita. Ya, jadi saya harap waktunya memang saya lebih kurang 1 jam nanti saya terpakai. Untuk itu kita berdiskusi. Memang ini adalah tuntutan saya sebagai tugas saya di Bapak Ibu ya. Lanjut bicara. Ya, sebentar. Antara stimulus respon dengan teori kontrol memang sangat kontra ya. Jadi nanti kita hal mana yang telah kita lakukan di sekolah atau di dalam proses pembelajaran, nanti kita sendiri yang merefleksikan diri kita. Ya, tidak mohon maaf. Tadi Bapak juga sudah menyampaikan kompetensi itu bukan saya yang menilai, tetapi Bapak Ibu sendiri. Nah, sangat ada korelasi atau hubungannya apa yang disampaikan Bapak tadi dengan apa yang kita lakukan saat ini. Ya, lanjut. Nah, disiplin ini kan sudah tidak asing lagi di dalam telinga kita, di dalam kehidupan kita. Terkadang kita bisa menjadi seorang, oh dia nggak disiplin, oh dia bla bla dan segala macamnya. Nah, dari mana asal kata disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Yunani, ya, yang artinya disiplina. Artinya apa? Belajar. Ya, konotasi disiplin itu sendiri adalah dari anak didiknya, ya, murid-murid Socrates dan Plato. Memang Socrates dan Plato ini adalah orang pintar ya, saintis ya, yang memang banyak mengeluarkan istilah-istilah yang selalu menjadi acuan bagi kita, baik itu guru, mahasiswa dan segala macamnya ya. Kemudian disiplin itu adalah membuat diri orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Lanjut, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini dia. Inilah paradigmanya sekarang yang berkembang atau yang selalu kita tangkap, bahwa kita mengatakan disiplin itu adalah sesuatu yang tidak nyaman. Makanya kalau kita undiscipliner atau yang tidak disiplin itu sebenarnya kan telah melenceng jauh dari apa yang sebenarnya disampaikan oleh murid-murid Socrates dan Plato. Kata-kata arti disiplin itu sendiri adalah belajar, ya, belajar bagaimana kita menghargai diri sendiri sebelum kita menjadi salah satu contoh atau model bagi orang lain. Nah, jadi kata disiplin ini di kita orang Indonesia inilah maknanya perubahannya. Ya, jadi untuk itu mari kita bersama-sama merubah kata disiplin ini buat diri kita, yaitu adalah tetap belajar menghargai diri kita, menghargai waktu, menghargai apa saja yang ada pada diri kita. Ya, itulah dari penjabaran disampaikan oleh murid atau Socrates dan Plato. Selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan, apa yang akan terjadi pada saat yang melakukannya? Nah, ini dia teori motivasi perilaku manusia. Jadi tadi yang seperti sebelumnya kan ada tadi, sesuatu itu ada tujuan. Ya, apa dilakukan oleh sesuatu itu pasti ada tujuannya. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya apa kata-katanya yang selalu kita lakukan? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, apa yang akan terjadi kalau saya tidak datang tepat waktu? Kalau siswa kita, apa yang terjadi kalau siswa kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru? Ya, dari teori-teori motivasi perilaku manusia itu selalu juga kita temui sebagai seorang guru terhadap rekan sejawat kita, terhadap peserta didik kita, ya. Jadi untuk itu teori-teori motivasi ini nanti akan berhubungan juga dengan
yang akan kita lakukan di dalam budaya positif di ekosistem pembelajaran di sekolah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya? Contoh, kalau kita datang tepat waktu jam 7 misalnya di sekolah kita, apa yang akan dapat? Apa yang akan saya peroleh kalau saya datang tepat jam 7? Nah, balik lagi kita kepada yang tadi saya sebut tadi, itu kata di sini kita selalu belajar menghargai diri kita sendiri sebenarnya. Ya, yang kita dapati adalah untuk penguatan gerakan pada diri kita masing-masing. Ya, ketika kita datang tepat waktu, kan mohon maaf kita juga tidak diberikan reward oleh kepala sekolah kita, tetapi sebagai cerminan bahwa karakter diri kita tetap mau belajar merupakan yang lebih baik. Yang terakhir, teori motivasi berarti manusia adalah untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, itu dia. Ini yang lebih bagus, ya. Teori motivasi dari manusia ini yang bagus. Kenapa? Karena untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Kita bertanya kepada diri kita sendiri. Jadi ketika kita bertanya pada diri kita sendiri dan kita merefleksikannya dalam kehidupan nyata, maka karakter baik itu akan muncul atau budaya positif itu akan muncul pada diri kita masing-masing. Kalau seandainya setiap guru telah memiliki disiplin atau mau belajar terhadap dirinya sendiri, ya mudah-mudahan harapan akhir kita adalah menjadi guru yang bisa membimbing, menuntun, mengarahkan anak didik kita menjadi seperti apa yang dia mau. Ya, nah itu dia Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Nah, kata Kiai Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pak. Memang makanya saya memang setiap mengkaji apa yang disampaikan oleh Kiai Dewantara itu, saya rasanya memang miris seperti saya sedih. Kenapa? Karena pemikiran-pemikiran beliau itu memang cemerlang. Cuman selama ini sebelum saya mengikuti guru penggerak, saya hanya mengetahui Bapak Kiai Dewantara itu adalah seorang Bapak pendidikan Indonesia yang terkenal dengan Narso Sangkodo, Imadiya Mangunkorso, Terbunuh Daya. Itu yang saya pahami. Tetapi ternyata di balik itu banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau, kontribusi beliau sebagai Menteri Pendidikan pertama yang diangkat pada zaman Bapak Soekarno. Karena memang beliau ini adalah otaknya sangat cemerlang. Nah, makanya mungkin ke depannya mungkin dalam program guru penggerak ini memang filosofi pendidikan Dewantara ini akan tetap menjadi sebuah acuan untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, nah, dari manakah budaya positif itu akan datang? Ya, budaya positif itu akan datang pertama berasal dari peraturan kelas. Makanya setiap kita guru, terutama wali kelas, bukan berarti kita semuanya tidak ya, tetapi wali kelas seharusnya yang selama ini kita lakukan adalah, termasuk saya sendiri adalah selalu membuat peraturan kelas ketika tahun ajaran baru. Dan peraturan kelas itu kita sepakati bersama dengan siswa-siswa di kelas kita. Kemudian nanti kita ketik, kemudian kita tempelkan atau kita bagikan dengan anak. Apakah itu salah? Tidak salah, benar. Yang kita lakukan itu sudah benar. Tetapi berangkat dari peraturan kelas ini akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas, Mister? Keyakinan kelas itu berangkat dari peraturan kelas yang baik, sehingga kita sepakati secara bersama menjadi sebuah keyakinan kelas. Contoh, awalnya kita membuat di dalam peraturan kelas, anak Mister datang sebelum jam 7 sudah hadir di sekolah semua. Nah, lama-lama kelamaan peraturan itu berlaku atau berjalan, alhamdulillah anak kita datang tepat jam 7 atau sebelum jam 7. Nah, dari kesepakatan ini akan kita rubah menjadi keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Tentu kita dengan anak lagi, alhamdulillah anak Mister sudah datang tepat pada waktu. Berarti ini bukan lagi menjadi peraturan kelas kita, tetapi menjadi kesepakatan kelas kita. Kesepakatan apa kan? Bahwa kita yakin semuanya anak-anak kita, anak-anak Mister sudah datang jam 7. Nah, jadi apabila setiap guru melaksanakan atau dengan istilah kontrak kesepakatan di dalam kelas dengan guru bidang studi, itu juga baik. Nah, tapi keyakinan kelas itu akan menjadi sebuah norma yang tidak tertulis lagi.
keyakinan itu sudah menjadi kesepakatan, tetapi tidak lagi ditulis, sudah menjadi norma buat kita bersama. Contoh apa lagi misal? Contohnya kesepakatan kelas datang bersalaman dengan guru, itu sudah menjadi keyakinan kelas kita semua. Nah, kalau setiap peraturan kelas sudah menjadi keyakinan kelas, maka akan menjadi lingkungan positif di sekolah kita. Apabila setiap kelas telah menjalankan tertib kata tertib kelasnya itu dengan baik, dan anak-anak memang telah melakukannya dengan baik, awalnya itu dengan merasakan terpaksaan, tetapi lama-lama menjadi sebuah norma atau kebiasaan, sehingga akan menjadi sebuah keyakinan buat kita semua. Kalau setiap kelas telah menjalankan keyakinannya atau setiap peserta didik menjalani keyakinannya, maka akan menjadi sebuah lingkungan positif di sekolah di mana kita bertugas. Nah, kalau sudah menjadi sebuah lingkungan positif dari keyakinan kelas itu, maka kita sudah memunculkan yang namanya budaya positif. Apalagi budaya positif itu banyak sekali, seperti yang kita lakukan 7K. 7K itu juga termasuk merupakan keyakinan sekolah, karena berangkat dari satuan kelas ke kelas, makanya dia sudah menjadi sebuah keyakinan sekolah. Kalau sudah menjadi sebuah keyakinan sekolah, maka dia dinamakan dengan budaya positif di SMP Negeri 1 Syarhu. Ya Bapak Ibu, jadi jangan kita pernah lelah letih untuk menciptakan hal-hal baru yang memang tujuannya untuk kita bersama setiap warga sekolah. Mudah-mudahan budaya positif itu bukan hanya saja mengenai guru dengan peserta didik, tetapi guru dengan lingkungan atau stakeholder yang lain, sehingga muncullah di SMP Negeri 1 Syarhu itu ada budaya positifnya. Ya, terima kasih, itu tentang budaya positif. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini dia. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Oke. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, padahal kalau kita yang pertama adalah stimulus respon, yang kedua adalah teori kontrol. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Kalau menurut teori stimulus respon, katanya bisa. Ya, tetapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi ini antara stimulus respon dengan teori kontrol ini sedikit ada pro dan kontra, malah kontra lagi. Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah kontrol kita terhadap anak didik kita atau sekali kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau stimulus respon seperti itu, ya, perilaku buruk itu selalu dijadikan sebuah kesalahan. Ya, kemudian kalau yang teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, seperti tadi, anak tidak buat PR, ya, ada tujuan mereka. Ya kan? Semua alasannya, semua yang dilakukan mereka itu ada tujuannya. Ya, kemudian dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi di dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya. Selanjutnya, dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya, kemudian dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir dalam stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir win-win solution. Ya, sama-sama menang. Ya. Jadi hal-hal yang saya sampaikan ini, budaya positif ini mohon maaf, kalau setiap kita bisa memahaminya dan bisa melaksanakannya di dalam pembelajaran kita, insya Allah, makanya saya bilang lagi, tidak ada lagi anak mohon maaf yang akan bermasalah di dalam proses pembelajaran. Tergantung kitanya, guru
kita. Ya, jadi saya harap waktunya memang saya lebih kurang 1 jam nanti saya terpakai. Untuk itu kita berdiskusi. Memang ini adalah tuntutan saya sebagai tugas saya di dalam manajemen sistem, dan juga ilmu ini memang harus dibagikan kepada rekan-rekan sejawat di tempat usaha masing-masing. Jadi izinkan saya sebentar untuk presentasi. Nanti kalau ada makanya saya bilang ketika mempraktikkan, kalau ada rasanya yang kurang paham atau belum mengerti, nanti ada sesi diskusinya atau tanya jawabnya. Lanjut. Jadi antara stimulus respon ini dengan teori kontrol. Jangan maju kali, Mister. Ya waktunya Sekarang hanyanya. Halo. Ya makanya saya berharap kita bisa mengikuti bersama supaya nanti saya bisa nanti yang mungkin kalau memang rasanya saya tidak mampu jawab, saya akan jadi catatan dan saya akan pertanyakan dengan fasilitator saya, pembimbing saya, instruktur saya. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Lanjut bicara. Ya sebentar. Antara stimulus respon dengan teori kontrol memang sangat kontra ya. Jadi nanti kita hal mana yang telah kita lakukan di sekolah atau di dalam proses pembelajaran, nanti kita sendiri yang merefleksikan diri kita ya. Tidak, mohon maaf, tadi Bapak juga sudah menyampaikan kompetensi itu bukan saya yang menilai, tetapi Bapak Ibu sendiri. Nah, sangat ada korelasi atau hubungannya apa yang disampaikan Bapak tadi dengan apa yang kita lakukan saat ini ya. Lanjut. Nah, disiplin ini kan sudah tidak asing lagi di dalam telinga kita, di dalam kehidupan kita. Terkadang kita bisa menjadi seorang, oh dia nggak disiplin, oh dia bla bla dan segala macamnya. Nah, dari mana asal kata disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Yunani ya, yang artinya disiplina. Artinya apa? Belajar. Ya, konotasi disiplin itu sendiri adalah dari anak didiknya ya, murid-murid Socrates dan Plato. Memang Socrates dan Plato ini adalah orang pintar ya, saintis ya, yang memang banyak mengeluarkan istilah-istilah yang selalu menjadi acuan bagi kita, baik itu guru, mahasiswa dan segala macamnya ya. Kemudian disiplin itu adalah membuat diri orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Lanjut. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah ini dia. Inilah paradigmanya sekarang yang berkembang atau yang selalu kita tangkap, bahwa kita mengatakan disiplin itu adalah sesuatu yang tidak nyaman. Makanya kalau kita undiscipliner atau yang tidak disiplin itu sebenarnya kan telah melenceng jauh dari apa yang sebenarnya disampaikan oleh murid-murid Socrates dan Plato. Kata-kata arti disiplin itu sendiri adalah belajar, ya, belajar bagaimana kita menghargai diri sendiri sebelum kita menjadi salah satu contoh atau model bagi orang lain. Nah, jadi kata disiplin ini di kita orang Indonesia inilah maknanya perubahannya. Ya, jadi untuk itu mari kita bersama-sama merubah kata disiplin ini buat diri kita, yaitu adalah tetap belajar menghargai diri kita, menghargai waktu, menghargai apa saja yang ada pada diri kita. Ya, itulah dari penjabaran disampaikan oleh murid atau Socrates dan Plato. Selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan, apa yang akan terjadi pada saat yang melakukannya? Nah, ini dia teori motivasi perilaku manusia. Jadi tadi yang seperti slide sebelumnya kan ada tadi, sesuatu itu ada tujuan. Ya, apa dilakukan oleh sesuatu itu pasti ada tujuannya. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya apa kata-katanya yang selalu kita lakukan? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, apa yang akan terjadi kalau saya tidak datang tepat waktu? Kalau siswa kita, apa yang terjadi kalau siswa kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru? Ya, jadi teori-teori motivasi perilaku manusia itu selalu juga kita temui sebagai seorang guru terhadap rekan sejawat kita, terhadap peserta didik kita, ya. Jadi untuk itu teori-teori motivasi ini nanti akan berhubungan juga dengan pengaruh teori kontrol dan juga terhadap restitusi yang akan kita lakukan di dalam budaya positif di ekosistem pembelajaran di sekolah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya?
Contoh, kalau kita datang tepat waktu jam 7 misalnya di sekolah kita, apa yang akan saya peroleh kalau saya datang tepat jam 7? Nah, balik lagi kita kepada yang tadi saya sebut tadi, itu kata di sini kita selalu belajar menghargai diri kita sendiri sebenarnya. Ya, yang kita dapati adalah untuk penguatan gerakan pada diri kita masing-masing. Ya, ketika kita datang tepat waktu, kan mohon maaf, kita juga tidak diberikan reward oleh kepala sekolah kita, tetapi sebagai cerminan bahwa karakter diri kita tetap mau belajar merupakan yang lebih baik. Yang terakhir, teori motivasi berarti manusia adalah untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, itu dia. Ini yang lebih bagus, ya. Teori motivasi dari manusia ini yang bagus. Kenapa? Karena untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kita bertanya kepada diri kita sendiri. Jadi ketika kita bertanya pada diri kita sendiri dan kita merefleksikannya dalam kehidupan nyata, maka karakter baik itu akan muncul atau budaya positif itu akan muncul pada diri kita masing-masing. Kalau seandainya setiap guru telah memiliki disiplin atau mau belajar terhadap dirinya sendiri, ya mudah-mudahan harapan akhir kita adalah menjadi guru yang bisa membimbing, menuntun, mengarahkan anak didik kita menjadi seperti apa yang dia mau. Ya, nah itu dia Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Nah, kata Kiai Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pak. Memang makanya saya memang setiap mengkaji apa yang disampaikan oleh Kiai Dewantara itu, saya rasanya memang miris seperti saya sedih. Kenapa? Karena pemikiran-pemikiran beliau itu memang cemerlang. Cuman selama ini sebelum saya mengikuti guru penggerak, saya hanya mengetahui Bapak Kiai Dewantara itu adalah seorang Bapak pendidikan Indonesia yang terkenal dengan Narso Sempodo, Imadiya Mangunkusumo, Tergulih Dalam. Itu yang saya pahami. Tetapi ternyata di balik itu banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau, kontribusi beliau sebagai Menteri Pendidikan pertama yang angkat pada zaman Bapak Soekarno. Karena memang beliau ini adalah otaknya sangat cemerlang. Nah, makanya mungkin ke depannya mungkin dalam program guru penggerak ini memang filosofi pendidikan ini akan tetap menjadi sebuah acuan untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, nah, dari manakah budaya positif itu akan datang? Ya, budaya positif itu akan datang pertama berasal dari peraturan kelas. Makanya setiap kita guru, terutama wali kelas, bukan berarti kita semuanya tidak ya, tetapi wali kelas seharusnya yang selama ini kita lakukan adalah, termasuk saya sendiri adalah selalu membuat peraturan kelas ketika tahun ajaran baru. Dan peraturan kelas itu kita sepakati bersama dengan siswa-siswa di kelas kita, kemudian nanti kita ketik, kemudian kita tempelkan atau kita bagikan dengan anak. Apakah itu salah? Tidak salah, benar. Yang kita lakukan itu sudah benar. Tetapi berangkat dari peraturan kelas ini akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas, Mister? Keyakinan kelas itu berangkat dari peraturan kelas yang baik, sehingga kita sepakati secara bersama menjadi sebuah keyakinan kelas. Contoh, awalnya kita membuat di dalam peraturan kelas, anak Mister datang sebelum jam 7 sudah hadir di sekolah semua. Nah, lama-lama kelamaan peraturan itu berlaku atau berjalan, alhamdulillah anak kita datang tepat jam 7 atau sebelum jam 7. Nah, dari kesepakatan ini akan kita rubah menjadi keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Tentu kita dengan anak lagi, alhamdulillah anak Mister sudah datang tepat pada waktu. Berarti ini bukan lagi menjadi peraturan kelas kita, tetapi menjadi kesepakatan kelas kita. Kesepakatan apa kan? Bahwa kita yakin semua anak-anak kita, anak-anak Mister sudah datang jam 7. Nah, jadi apabila setiap guru melaksanakan atau dengan istilah kontrak kesepakatan di dalam kelas dengan guru bidang studi, itu juga baik. Nah, tapi keyakinan kelas itu akan menjadi sebuah norma yang tidak tertulis lagi. Keyakinan itu sudah menjadi kesepakatan, tetapi tidak lagi ditulis, sudah menjadi norma buat kita bersama. Contoh apa lagi misal? Contohnya kesepakatan kelas datang bersalaman dengan guru, itu sudah menjadi keyakinan kelas kita
semua. Nah, kalau setiap peraturan kelas sudah menjadi keyakinan kelas, maka akan menjadi lingkungan positif di sekolah kita. Apabila setiap kelas telah menjalankan tertib kata tertib kelasnya itu dengan baik, dan anak-anak memang telah melakukannya dengan baik, awalnya itu dengan merasakan terpaksaan, tetapi lama-lama menjadi sebuah norma atau kebiasaan, sehingga akan menjadi sebuah keyakinan buat kita semua. Kalau setiap kelas telah menjalani keyakinannya atau setiap peserta didik menjalani keyakinannya, maka akan menjadi sebuah lingkungan positif di sekolah di mana kita bertugas. Nah, kalau sudah menjadi sebuah lingkungan positif dari keyakinan kelas itu, maka kita sudah memunculkan yang namanya budaya positif. Apalagi budaya positif itu banyak sekali, seperti yang kita lakukan 7K. 7K itu juga termasuk merupakan keyakinan sekolah, karena berangkat dari satuan kelas ke kelas, maka dia sudah menjadi sebuah keyakinan sekolah. Kalau sudah menjadi sebuah keyakinan sekolah, maka dia dinamakan dengan budaya positif di SMP Negeri 1 Syarhu. Ya Bapak Ibu, jadi jangan kita pernah lelah letih untuk menciptakan hal-hal baru yang memang tujuannya untuk kita bersama setiap warga sekolah. Mudah-mudahan budaya positif itu bukan hanya saja mengenai guru dengan peserta didik, tetapi guru dengan lingkungan atau stakeholder yang lain, sehingga muncullah di SMP Negeri 1 Syarhu itu ada budaya positifnya. Ya, terima kasih, itu tentang budaya positif. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini dia. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Oke. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, padahal kalau kita yang mau bertanya satu atau dua orang, oke, terima kasih, ada saudara sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya tidak salah dengar tadi, Mister menjelaskan bahwa kita itu tidak bisa membuat siswa itu seperti apa yang kita Harapkan, ya. Ya, seperti apa yang kita harapkan. Nah, dalam hal ini kira-kira dalam pelaksanaannya di kelas, ketika ada seseorang siswa yang tidak mengerjakan tugas, tidak melaksanakan PR, nah di sini bagaimana caranya supaya kita itu bisa menerapkan apa yang tadi sudah kita pelajari, sementara siswa itu dia bisa mengerjakan PR-nya. Karena kan kita sekilas saya lihat kita tidak boleh marah, kita tidak boleh menginginkan apa yang kita inginkan, sementara kita menginginkan siswa itu bisa membuat tugasnya. Barangkali dalam pelaksanaannya bagaimana supaya tujuan kita tercapai dan apa yang menjadi patokan dari budaya positif itu dapat kita laksanakan. Barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sulastri telah bertanya. Saya jawab langsung supaya saya ingat nanti yang kedua baru saya serahkan kembali kepada Bapak Ibu atau audiens. Baik Bapak Ibu, saya menangkap pertanyaan dari Bu Sulastri. Bagaimana kita mengatasi anak kita yang tidak buat PR, sementara kita tidak bisa memaksakan, itu mudah kesimpulannya ya. Nah, sementara anak ini harus bisa juga menyelesaikan tugas. Oke, terima kasih Ibu. Baik, saya akan menjawab dari apa yang dipertanyakan oleh Ibu Sulastri. Ketika kita menemukan di dalam kelas data kita anak tidak membuatkan tugas, makanya sebenarnya ini rentetannya panjang sekali prosesnya. Tapi tidak apa, saya hanya mengambil aja sesederhana mungkin bahasa saya. Sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas, terlebih dahulu kita setiap guru harus melaksanakan identifikasi siswa. Saya alhamdulillah ini selalu saya
lakukan ketika tahun ajaran baru. Contoh kayak kemarin 7B. Oke, kita dalam hari nggak bisa menentukan. Makanya ketika kemarin waktu tatap muka, saya kan ada mengumpulkan anak saya. Mohon maaf, saya ada izin dengan KC, Pak. Saya harus datangkan anak saya. Ya silakan bicara tapi pandai-pandai. Oke. Di situ tujuan saya adalah untuk mengidentifikasi anak saya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu kan selalu lihat saya selalu membawa anak saya. Sebenarnya tujuan saya itu untuk mengetahui karakteristik anak didik saya. Semakin kita banyak intens bertatap muka dengan anak kita, semakin jauh kita bisa mengelompokkan atau mengidentifikasi peserta didik kita. Makanya anak yang memang mohon maaf kolektifnya itu low, kita tidak bisa paksa dia untuk bisa melakukan menjawab pertanyaan. Tetapi kita lihat dari positif yang lain yang dimiliki oleh anak didik kita. Itulah tadi yang dinamakan dengan mendidik menuntun tadi. Ya, jadi mohon maaf. Nah, makanya saya alhamdulillah beruntung sekali memang saya ikut dengan program guru penggerak ini. Kenapa? Banyak hal positif yang saya dapatkan. Jadi ketika anak didik saya tidak membuat PR, saya alihkan. Makanya dalam kelas kemarin saya sampaikan kepada anak didik saya pada kelas 7 DEF, Mister tidak akan, mohon maaf tak akan marah you tidak buat PR. Tetapi Mister yakin, you jagonya di bidang apa? Coba bilang sama Mister. Maksud saya ingin mengetahui kemampuan anak didik saya. Ya, jadi saya berdayakan dia ke hal yang lain yang memang dia suka dan ingin, tetapi dia tetap dengan koridor aturan yang sesuai dengan di sekolah kita. Ya, jadi begitu mudah-mudahan ya. Jadi kita memang kalau memang kita kan tahu juga makanya identifikasi pemetaan anak atau pemetaan siswa. Nah makanya Bu ini sangat panjang prosesnya. Jadi nanti ada namanya pembelajaran diferensiasi. Ya, pembelajaran diferensiasi ini adalah lanjutan dari sini. Kenapa? Karena ketika anak kita membuat PR, kita tidak bisa paksa. Kita harus tahu dulu kesiapan belajar anak, kemudian profil anak, kemudian minat anak. Yang tiga ini harus kita identifikasi. Ya, jadi kita harus tahu dulu tentang anak kita, baru kita bisa memberikan materi pembelajaran. Nah, ketika anak kita, mohon maaf, ini ada juga selalu guru kita bicara, dapat, daerah, aku bisa bla bla bla. Temukan hal positif lain pada diri anak kita. Jangan kita hanya menjudge lain satu hal yang negatif pada diri anak kita sehingga tertutup hal positif yang lain. Jangan. Ya, jadi itu mungkin saya Ibu masukkan dari saya. Bisa diterima? Terima kasih. Silakan satu pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum kita. Oke, ada. Saya ingin Pak contoh yang ini saya sudah Bapak lakukan di kelas, adalah dari materi PR yang diberi oleh anak. Nah, misalnya di kelas 7 ada deskriptif nih, ada siswa yang tidak mampu membuat PR. Nah, supaya pembelajaran Bapak tetap terarah, sedangkan siswa itu tidak membuat PR, Bapak mengatakan just let it be. Biarkan saja sampai sejauh mana dibiarkan Pak, sedangkan kita terus lanjut ke materi-materi berikutnya. Terima kasih. Oke. Thank you, terima kasih. Sebuah pertanyaan yang sangat menantang bagi saya dan sangat menarik bagi kita semuanya. Terima kasih. Baik, jadi ini sudah juga pernah saya lakukan. Ketika belajar daring, anak disuruh membuka tugas. Maaf, saya langsung jawab Ibu ya. Ini sakit semangat. Mohon maaf. Ya, terima kasih ya Mama yang telah memberikan pertanyaan kepada saya seperti itu. Saya sedikit berbagi pengalaman. Ini sudah saya lakukan di dalam kelas saya. Waktu pelajaran daring, kan kita terbatas, anak juga terbatas yang bergabung di dalam Zoom meeting saya. Kemudian di WA group juga anak tidak interaktif atau anak kurang aktif. Ketika belajar tatap muka, saya kembali memberikan tugas kepada anak saya. Saya lihat di dalam buku penilaian saya, si A tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 tidak mengumpulkan. Kemudian saya tanya sama anak saya, si B atau si A, sini, kenapa kamu tak pernah Zoom meeting Mak? Ada yang menjawab, Mister, saya tidak ada paket. Oke, bebas. Oke, selanjutnya, sudah tatap muka? Tugas kamu sudah selesai kamu katakan? Belum, Mister, saya tak paham Mister mengerjakannya. Kamu sudah tonton video YouTube Mister? Belum. Ya gimana cara kita jalan kalau kamu tidak bisa? Oke, sekarang begini, kamu cari kawan kamu yang dekat dengan rumah kamu. Kalau memang dia ada Android, kamu bersama dengan yang menonton. Ya, rumahnya Mister. Anak selalu beralasan dengan untuk membela dia tidak apa. Kita tetap melayani. Ya, jadi gimana? Kamu nggak membuat tugas, jadi kamu nggak ada nilai nanti. Ya gimana caranya Mister? Malah bertanya. Ya, alhamdulillah, maka tadi situ saya sedikit sudah melatih kesabaran saya, anak didik saya dengan berbagai
kita masalah, ujung-ujungnya terakhir gimana? Mister, besok saya berikan kuota sama mama ya, nanti kalau sudah nanti saya mau bilang apa? Balik lagi bertanya. Oke, kamu tulis. Kalau kamu tidak bisa buat dialog pendek tentang greeting, take a leave, say sorry atau thank you, kamu bicara, kamu rekam dengan voice note, kamu kirim dengan mister. Ya, kita tetap berusaha menagih kewajiban anak kepada kita. Ya, tetapi kalau yang lain mungkin dia membuat dengan kalimat, dengan rangkaian kata-kata, walaupun tidak benar tapi mereka buat tidak masalah. Jadi anak tetap kita arahkan seperti apa yang dia inginkan, tapi tidak jauh melenceng dari aturan yang ada. Jadi sehingga terakhirnya dia mengumpulkan gugatan melalui voice note hanya good morning mister, good morning. Dia sendiri bicara, tapi dia sendiri yang menjawab. Ya nggak masalah. Berarti dia sudah mengerti apa itu greeting, apa itu thank you. Bagi saya sudah cukup. Ya, memang karena KG-nya di situ anak mampu, kalau kita bilang anak mampu mengungkapkan ucapan terima kasih, ucapan menyapa, dan selamat tinggal. Saya rasa memang kita tidak bisa paksakan. Makanya tadi identifikasi ini sangat perlu kita lakukan, pemetaan ini sangat perlu kita lakukan di awal tahun ajaran atau di awal pembelajaran. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa menyiapkan yang namanya pembelajaran diferensiasi. Nah, ini dia sambungan nanti kue positif ini ke sini pergi ya pembelajaran diferensiasi. Jadi anak itu harus kita pendidik, haknya itu adalah menerima pembelajaran dari setiap guru. Caranya tentu dengan berbeda-beda. Oke, kira-kira bisa diterima? Thank you, terima kasih buat Mona yang telah bertanya kepada saya tentang bagaimana cara mengatakan tidak 2PR. Maka sekali lagi kepada kita semua, ketika anak dia tidak membuat tugas, mari kita telah dulu latar belakang mereka tidak buat tugas. Kan kita tahu sendiri tuh, ya kan, dengan bahasa korban, dengan garis-garis, dengan apa kita tahu. Ini hanya sekedar alasan atau memang situasinya tak kondisi yang anak-anak kita. Kita harus tahu, ya. Jadi kalau kita sudah tahu, ada satu pertanyaan. Tidak. Jadi kita harus terus Iya. supaya membuat. Nah, anak tetap membuat tugas sesuai dengan kemampuan dia, tetapi tetap tidak melenceng dari aturan atau koridor yang ada. Ya, oke. Nah, jadi dalam banyak hal strategi yang harus kita terapkan, ya, untuk melanjutkan tugas kepada anak kita. Oke? Saya rasa baik buat kita bersama dan yakinlah segala sesuatu yang kita lakukan dengan hati, insya Allah akan sampai dengan hati. Saya yakin sesuatu yang baik itu datang dari Tuhan. Kalau yang tidak baik datang dari saya, saya mohon maaf. Ibu dan saudara saya maaf kepada Bapak Pastoral yang memberikan waktu tempat disimpan kepada saya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah langkah awal bagi saya untuk menjadi seorang guru yang benar-benar diinginkan oleh Bapak saya dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Tepuk tangan itu kan ada dua macam. Ada tepuk tangan karena memang menyemangati. Ada pula tepuk tangan karena tapi alhamdulillah ini sebagai yang menyemangati. Waalaikumsalam. Mana semangatnya? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta wakil, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru dan staf tata usaha dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul sekolah yang kita cintai dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Indahnya Memaafkan. Memaafkan dalam Islam. Memaafkan adalah
tanda orang yang bertakwa. Wajib memberi maaf jika telah diminta, namun lebih baiknya lagi memaafkan meskipun tidak diminta. Secara fitrahnya, manusia ketika disakiti hatinya, maka dia akan ingat sampai kapanpun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita manusia untuk memiliki sifat pemaaf. Ada banyak sekali keutamaan orang yang mampu memaafkan. Tapi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Fathul Qadir menjelaskan Allah mencintai asma-asma dan sifat-sifatnya, di antaranya sifat ramah dan pemaaf. Allah akan mencintai hambanya apabila memiliki sifat tersebut. Allah Maha Agung, Allah Maha Tinggi, sanggup memaafkan kesalahan hambanya. Lalu siapa kita yang terlalu sombong sehingga tidak mau memaafkan kesalahan saudara kita? Yang kedua, memaafkan artinya mengobati hati kita. Memaafkan kesalahan orang lain bukan untuk orang, tetapi untuk kebahagiaan kita sendiri. Karena jika kita menyimpan dendam dalam hati, maka artinya hati akan kotor dan sempit. Tetapi jika kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, insya Allah hati akan tenang dan pikiran pun sehat. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, orang yang memaafkan kesalahan orang lain akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzah." Allah tidak akan memberikan kemuliaan, Allah tidak akan memberikan kemaafan, Allah tidak akan memberikan kepada orang yang mampu memaafkan kecuali kemuliaan. Betapa mulianya orang yang memaafkan. Bahkan Allah beri gelar takwa kepada mereka. Dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Seperti yang kita paham bersama bahwasanya negeri kita tercinta berdasarkan Pancasila yang menjadi kesepakatan oleh Founding Father yang mengedepankan rasa kebersamaan dan saling memaafkan. Sesama anak bangsa sama sekali tidak boleh melupakan sejarah perjalanan atau mengingat bahaya komunisme di negeri yang pernah terjadi kita jadikan pembelajaran. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita untuk saling memaafkan dan semoga Allah cinta kepada kita semua. Mungkin ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Jika ada matoa yang berbuah, marilah berbagi kanan dan kiri. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan sepenuh hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بها وهقت وإذا الأرض مؤدت وألقت ما فيها وتخلت وعزلت لربها وهقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا
مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب عليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.